Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 10, yaitu berkaitan dengan fungsi. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Nah, ini fungsi eksponen. Sebelum kita bahas fungsi eksponen, saya ingin menjelaskan sedikit dari sifat eksponen, yaitu misalkan kita punya A pangkat N, ini kan artinya A kalikan A kalikan A sampai sebanyak N. Jadi ini sebanyak N, gini kan ya. Nah, contohnya misalkan 2 pangkat 3 ini artinya 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 ketemu 8. Nah, itu satu sifat untuk eksponen ya. Yang kedua adalah bentuk A pangkat minus N. Nah, ini kalau ada bentuk A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, contoh misalkan 2 pangkat minus 3. Ini artinya adalah 1 per 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 itu adalah 8. Oke, bentuk yang ketiga, jika kita punya 1 A dipangkatkan dengan minus N, ini artinya sama dengan A pangkat N. Nah, jadi yang awalnya di atas, kalau pangkat negatif pindah ke bawah, yang awalnya di bawah pindah ke sebelah atas. Oke ya. Contohnya misalkan setengah dipangkatkan minus 3, ini sama dengan 2 pangkat 3 yang sama dengan 8. Jadi ini yang perlu kita ketahui untuk membahas yang namanya fungsi eksponen. Fungsi A pangkat N. Nah, fungsi eksponen yang akan kita bahas sekarang ini, hari ini, itu adalah fungsi eksponen dasar. Jadi ini merupakan basic dari fungsi eksponen. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan dua sifat fungsi eksponen, yaitu ada fungsi naik. Fungsi naik artinya semakin X-nya besar, maka dia akan semakin besar. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah fungsi Y sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat X ya. 2 pangkat X. Kenapa? Karena X-nya semakin besar, ini nilai fungsinya, nilai Y-nya itu akan semakin besar juga. Jadi saya ingin mengambil kayak gini, misalkan saya pakai X-nya itu adalah 1. Maka 2 pangkat 1, ini X-nya kan 1. 2 pangkat 1 nilainya adalah 2. Kalau X-nya saya pakai 2, berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya itu 2 pangkat 2 jadinya 4. Jadi ini 4. Jadi X-nya semakin besar itu nilainya juga akan semakin besar. Kalau X-nya pakai 3 berarti 2 pangkat 3 ketemu 8. Oke, ini 8. Oke ya. Kalau X-nya saya pakai 0. Nah, ini khusus untuk X yang 0, berarti X-nya 0, ini 2 pangkat 0 nilainya pasti sama dengan 1. Karena berapapun bilangan selain dia 0, kalau dipangkatkan 0 pasti sama dengan 1. Kalau pangkat min 1 jadinya gimana? Y sama dengan 2 pangkat min 1. Ini jadinya 1 per 2 pangkat 1. Atau nilainya setengah. Ini 1, ini setengah. Kalau minus 2 berarti berapa? Y pangkat minus 2. Y sama dengan 2 pangkat minus 2. Ini artinya 1 dibagi 2 pangkat 2. Ketemu 1 per 4. Oke. Jadi ini adalah fungsi naik. Kenapa kok naik? Semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya itu akan semakin besar. Itu definisi dari fungsi naik. Oke ya, ini sebagai tabelnya. Jadi dari gambar ini, dari nilai
fungsi yang kita buat ini, kita akan membuat yang namanya grafik fungsi. Grafik fungsinya yuk kita jadikan aja thread ini. Nah, bentar, gak enak saya buat ke tengah aja. Ini di tengah sini ya. Oke. Di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Ada ini X, ada Y. Dipotong terhadap ini X ya. Ini adalah Y. Nah, ya kita ambil ketika X-nya ini saya ambil minus 2, minus 1, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kayak gitu. Ya kita lihat sekarang. Ketika X-nya 3, nilainya kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh pas. Jadi di sini letaknya ya. Ketika X-nya 2, nilainya adalah 4. Jadi 2, 2, 3, 4. Oke, sebelah sini. Kemudian ketika 1 nilainya adalah 2. 2. Ketika 0 nilainya adalah 1. 1. Ketika minus 1 nilainya adalah setengah. Jadi seperti itu. Ketika minus 2 nilainya ini 1/4. Anggaplah di sini setengahnya. Kemudian ini adalah 1/4-nya. Ketika minus 3 dia akan semakin kecil yaitu 1/8. Nah ini sifatnya dari fungsi 2 pangkat X dia adalah fungsi naik. Yang mana semakin lama nilainya akan semakin naik. Semakin besar. Semakin X-nya ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah semakin ke kiri nilainya dia akan semakin kecil. Tetapi tidak akan melewati sumbu X. Jadi dia akan mendekati garis yang ini. Nah oke seperti itu ya. Ini namanya fungsi naik. Kapan fungsi eksponen itu akan dikatakan naik? Jika ketika kita memiliki Y sama dengan A pangkat X, dia akan naik ketika nilai A-nya ini lebih besar dari 1. Nah, ini lebih besar dari 1. Ini maka merupakan fungsi yang naik. Misalkan 3, dia akan fungsi naik juga. 4, nah 4 pangkat X merupakan fungsi naik dan seterusnya. Oke, bisa ya. Jadi seperti itu untuk fungsi eksponen. Nah, ntar kita akan jelaskan bagaimana kalau kita tidak menggunakan tabel menggambar fungsi eksponen. Oke ya. Yuk kita ke fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi turun. Suatu fungsi polinom yaitu fungsi eksponen dia ada juga yang merupakan fungsi turun. Fungsi turun ini akan terjadi misalkan kita punya Y sama dengan A pangkat X. Jika A-nya itu antara 0 sampai 1 maka dia terjadi fungsi turun. Nah, oke, jadi itu sifatnya. Contohnya A antara 0 sampai 1 berapa? Setengah, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Jadi berupa pecahan. Oke, contoh misalkan saya ambil fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, berarti ini kita coba X dan Y-nya. Di mana kita ambil nilai X-nya. Misalkan yang tengah ini saya ambil 0. Kemudian ini 1, 2, dan 3. Ini min 1, min 2, dan min 3. Gitu ya. Yuk kita ambil ketika 0. Yang paling mudah dulu Y sama dengan ketika 0. Berarti setengah pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Karena berapapun kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Kemudian ketika 1. Jadi saya mulai dari yang positif dulu. Setengah pangkat 1 adalah setengah. Jadi ini setengah. Nah ketika 2 setengah pangkat 2 berarti artinya 1/2 pangkat 2. Jadi ketemu 1/4.
ini 1/4. Kemudian ketika 3 Y sama dengan setengah pangkat 3, jadinya ini adalah 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Jadi fungsi ini ketika X-nya itu semakin besar, nilai Y-nya itu akan semakin kecil. Ya, bisa dilihat dari nilai Y di sini. Nah, oke. 1/2, 2/4, 3/8. Nah, sebaliknya semakin ke kiri, X-nya itu semakin kecil, nilainya akan semakin besar. Saya ambil contoh di situ. Ketika Y-nya, X-nya nilainya -1. Nah, seperti sifat yang sebelumnya, ini bisa kita tuliskan 2/1, yaitu 2. Nah, nilainya maka semakin besar. Ketika X-nya itu adalah -2, maka di sini bisa kita tuliskan 2/2, yaitu 4. Nah, kan semakin besar. Nah, ketika 3/2 pangkat -3 itu jadinya 2/3, yaitu ketemu 8. Nah, ini 8. Oke, yuk kita gambar grafik fungsinya. Grafik fungsi saya taruh di sini. Nah, oke, ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, yuk kita tentukan titik-titiknya. Saya mulai dari 0 dulu. Ketika 0 nilainya itu 1. Ketika 1 nilainya adalah setengah, ambil di sebelah sini. Ini bagi 2. Kemudian ketika 2 nilainya ini 1/4, dibagi 2 lagi. Ketika 3 nilainya adalah 1/8, dari sini dibagi 2 lagi. Oke, jadi sebelah sini. Dan seterusnya dia akan semakin kecil ya. Ketika nilainya 1. -1 di sebelah sini, -1 nilainya ternyata 2. 1, 2. Oke, sebelah situ. Ketika -2 nilainya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sebelah sini. Ketika -3 nilainya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi fungsi ini, fungsi Y sama dengan setengah pangkat X ini merupakan fungsi turun. Karena semakin X-nya besar, maka fungsinya akan turun. Dan turun terus tapi tidak menyeberang sumbu X. Jadi dia akan mendekati sumbu X. Oke, paham ya untuk yang ini ya. Jadi ini fungsi eksponen yang sederhana, yaitu A pangkat X. Nah, dalam fungsi eksponen ini ada yang namanya asimtot datar. Asimtot datar. Asimtot datar untuk fungsi yang sederhana itu merupakan bentuknya Y sama dengan 0 atau sumbu X ya. Apa sih asimtot datar itu? Asimtot datar itu adalah garis mendatar yang akan didekati kurva. Jadi fungsi ini akan mendekati Y sama dengan X, tetapi Y sama dengan 0, tetapi tidak akan menyentuh garis Y sama dengan 0. Jadi kayak itu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama kita tentukan apakah dia naik atau turun dengan melihat nilai A-nya. Habis itu kita buat asintotnya itu di mana. Nah, kalau yang fungsi dasar ini asintotnya Y sama dengan 0. Yuk, kita coba buat tanpa membuat tanpa membuat tabel, kita buat grafiknya. Misalkan kita ingin membuat grafik dari Y sama dengan 3 pangkat X itu sama dengan apa? Gimana grafiknya? Berarti langkah pertama, ini saya langsung aja gambar. Ini kayak gini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Langkah pertama kita lihat nilai A-nya berapa. Oh, nilai A-nya ini adalah 3. 3 itu ternyata lebih besar dari 1. Berarti dia akan merupakan fungsi naik kayak gitu. Kemudian ini grafik sederhana, ketika nilainya 0 ini pasti di 1. Jadi gak mungkin yang lainnya. Jadi ketika 0 dia pasti 1. Jadi gambarnya dia akan seperti ini ntar. Naik dan melalui 1. Ya.
ini akan mendekati ke sini. Nah, oke, jadi bentuknya seperti itu. Biar lebih bagus gambarnya, ketika 1 nilai X-nya berapa? 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi di sebelah sini ketika 2, 3 pangkat 2 dia sama dengan 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini. Oke, jadi dari ini kita gambar aja melengkung. Nah, semakin lama dia akan mendekati asimptotnya. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau mau dibuat ini -1, dia akan di sepertiganya. Tapi agak sulit kalau dia menentukan sepertiga yang pas itu di mana. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Kita lihat apakah dia naik atau dia turun terlebih dahulu. Oke, gampang ya. Kalau ini mau diteruskan, ya gak apa-apa diteruskan seperti itu. Nah, oke, dan seterusnya. Ya, kita coba lagi. Misalkan saya punya grafiknya. Kita ingin menggambar grafik dari fungsi grafik dari fungsi y sama dengan sepertiga, atau saya pakai 1/4 aja pangkat x. Nah, ini turun atau naik? Kita lihat. A-nya ini ternyata 1/4. 1/4 itu antara 0 sampai 1. Berarti dia fungsi yang turun. Nah, jadi langsung fungsi turun. Jadi kalau gambarnya kita buat aja ini kayak gini. Nah, saya buat agak panjang. Oke, jadi seperti itu. Dia akan merupakan fungsi turun. Yang perlu kita lakukan pertama, ketika X-nya 0 ini pasti nilainya 1. Karena turun maka dia akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi semakin lama dia semakin kecil. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Tapi untuk memperbaiki grafiknya itu kita ambil ketika nilainya 1 dia akan 1/4. Nah, 1/4 itu di mana? Ini agak sulit kan ya. 1/4 ini anggaplah ini dibagi 4. Jadi di sini ketika 2 1/16, tambah kecil. Jadi dia akan bentuknya gini. Nah, ini akan mendekati grafik y sama dengan 0 atau sumbu x. Kemudian ketika di sini ketika nilainya adalah -1, kita tahu 1/4 pangkat -1 sesuai sifatnya tadi 4 pangkat 1, nilainya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ketika -2 berarti 1/4 pangkat -2 itu sama dengan 4 pangkat 2 yaitu 16. 16 di mana? Moga aja cukup tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, di ujung sini Rek. Wah, dia gak cukup ya. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Nah, ini akan ke sini. Dia akan naik ya 16 di sini. Di sebelah sana. Jadi ketika -2 dia akan di sini. Lah, di sanalah dia. Nah, oke, bisa ya gambarnya ya. Kalau untuk menghemat kertasnya, kita bisa perkecil grafiknya. Jadi kita ambil aja satu satu kotak itu 2. Jadi ini 2 berarti satunya di sebelah sini. Ini akan semakin kecil ya. Ini satunya di sebelah sini jadinya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Oke, ini -1 ini 4, kemudian -2 ini 16. Oke, jadi bentuknya bisalah kita tolerir dengan gitu ya. Oke, ini di sini, ini di sini. Jadi grafiknya akan bentuknya gini. Nah, oke, dia akan turun. Oke, seperti itu ya untuk menggambar grafiknya. Nah, oke, udah bisa ya. Ini adalah grafik dasar dari fungsi eksponen. Ntar bisa kita kembangkan lagi bagaimana kalau ada asimptotnya itu bukan di y sama dengan 0 atau bukan di sumbu x ya,
bisa juga, kemudian bisa juga grafiknya akan digeser ke kanan, ke kiri, bisa yang awalnya bentuknya kayak gini bisa juga ke bawah sini, nah atau yang lainnya. Nah, oke, itu akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Jadi ini dulu kalian pahami, tentukan apakah dia naik atau turun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami grafik fungsi eksponen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.